timbul yang namanya apa ya? Yo krisis semua. Bukan krisis. Ketimpangan. Ketimpangan sosial. Iya. Kenapa saya bilang ketimpangan sosial? Jadi orang-orang yang sebagai pelaku bisnis dalam tanda konteks ya, pelaku bisnis keyakinan. Bisnis keyakinan. Iya. Ya. Kenapa saya bilang pelaku bisnis keyakinan? Saat ini orang-orang itu pada dikejar-kejar untuk harus segera melakukan yang namanya umroh dan lain sebagainya. Dan itu seperti halnya proyek. Bukan proyek. MLM. Multi level marketing. Kowe iso nggawa wong semene. Ya. Kowe untuk saya lihat seperti itu. Ya. Jadi ketika orang itu mampu membawa jamaah yang dimasukkan ke sebuah lembaga apa, jamaah apa. Arah lembaga atau jasa umroh, jasa haji, jasa umroh itu. jasa wisata wali songo. Iya. Itu kan sistemnya kan seperti itu Mas Ali ya. Jadi ketika orang yang tidak kebagian kue itu tersebut, jadi timbul rasa ini tadi kecemburuan sosial. Ya aku sing ya pondok pesantren tak ngene karep kowe malah orang maju ini malah wong sing mayoran wong iku. Ngene malah jujuk sugih-sugih. Lho kaya aku dah. Nggih plakat gawe ngene. Enggak, plakat jamaah haji umroh ngene. Untuk duit akeh. Akhirnya terus terlebih lagi ditambah dengan setiap ada bisa dikatakan 3 kali Menteri Agama terjerat kasus kriminal korupsi. Jadi ketika orang-orang yang berpikir kritis itu langsung mentah mengalami dehidrasi keyakinan tersebut. Karena apa? Mereka selalu bilang haram ketika melihat makanan atau menyentuh makanan, mereka makan sendiri atau tidak mau makan yang namanya makanan haram. Tetapi ketika dihadapkan dengan uang, dia tidak pernah mengatakan itu. Ini loh yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat awam khususnya yang ya bebek lah. Jadi orang-orang itu langsung berpikir sebenarnya, alah, wong digo panutan ya malah bro, rasanya. Jadi para ulama bisa dikatakan para ulama yang bagian ulama lah atau oknum ulama yang selama ini itu tidak pernah bekerja dan pekerjaannya hanya ngomong itu dan nyontong. itu sering mengumpulkan orang-orang atau jamaah untuk dijadikan jamaah dan akhirnya juga ada pungutan-pungutan lalu akhirnya untuk memperkaya diri dan lain sebagainya. Dari situ muncul ketidakpuasan itu kok kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial antar mereka sendiri juga. Antar kiai. Ya antara kiai ku ya. Ya bukan antara kiai saja, tetapi ketika mereka itu tadi kecemburuan sosial itu kan pasti timbulnya kan rasa iri. Ketika satu dengan yang lain itu merasa iri, itu sering saya mendengar keluhan-keluhan dari mereka yang kita di masjid ini ngurusin masjid ini nggak dapat apa-apa, sedangkan dia yang hanya begini saja dulu waktu ngurus masjid begini, saat ini nggak jadi pengurus masjid, mendirikan ini terusan hidupnya layak dan layak. Orang-orang itu hanya ingin mendapatkan hidup layak tanpa mau bekerja, bisa dikatakan. Iya. Ya nyolong di masjid mah. Jadi panitia masjid. Nyolong di masjid enggak mengatakan itu, tetapi dalam tanda konteks orang yang mempunyai power atau mempunyai kekuasaan atau mempunyai bisa mempunyai pengikut
itu justru bergelimpang harta, sedangkan mereka yang mengajari ngaji anak-anak dan lain sebagainya itu hanya cukup buat makan, bisa dikatakan seperti itu. Itu juga harus mencari tambahan dari luar lah. Maunya orang-orang itu, aku juga harus seperti dia. Akhirnya berebut Bergelimpang harta, gitu loh. Makanya jangan heran ketika saat ini itu bisa dikatakan ya mungkin lama-lama orang itu kan master of berpikir power, kritis. multi level. Setelah orang itu berpikir kritis atau mungkin kebangkitan kejayaan Nusantara ya bisa jadi. Jadi orang itu kadang orang ngalamun itu tak lihat apa yang mereka pikirkan. Ketika orang-orang tersebut melihat orang seperti saya yang tidak melakukan ritual keagamaan, tapi yakin dengan itu, tapi saya melakukan hal-hal yang positif lah bisa dikatakan. Tolong menolong. Dari situ dia tuh berpikir balik. Apa saya yang salah ya? Apa saya yang keliru ya? Aku kadang padahal seharusnya orang seperti saya itu lebih baik daripada dia. Tetapi kenapa malah dia lebih baik daripada saya? Kalau saya mereka mengatakan bahwa dia itu tidak beragama, dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi dia itu tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah memohon dan lain sebagainya, dia hanya pasrah. Maunya kerja, capek, istirahat. Maunya makan, kenyang, kerja lagi. Tapi ketika saya memohon, saya meminta dan lain sebagainya, tetapi saya nggak pernah mendapatkan apa yang saya minta. Dari situ mereka akan berpikir lagi, apa saya yang salah. Jadi orang itu sudah jenuh dengan permintaan atau permohonan ataupun panjatan doa yang sering dipanjatkan di masjid-masjid maupun di gedora-gedora itu. Tetapi tidak pernah mendapatkan apa yang diharapkan. Selalu mendapatkan apa yang menjadi selalu mendapatkan himbauan agar bersabar dan beramal. Sabar. Harta itu ujian.